私が手取り足取り Halo teman-teman, kembali lagi di channel LK Cinema 01. Dan seperti biasa kali ini saya akan merangkum sebuah film anime lagi yang berjudul Kanojo Okare Shimasu. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini agar bisa terus berkembang. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita filmnya. Di awal cerita diperlihatkan seorang pria yang bernama Kinoshita Kazuya yang berumur 20 tahun. Dia merupakan seorang mahasiswa yang baru saja diputuskan oleh pacarnya yang bernama Mami-chan. Kazuya pun merasa depresi sampai-sampai dia memutuskan untuk menyewa seorang pacar di sebuah situs website internet. Esoknya, Kazuya dan pacar sewaannya yang bernama Mizuhara Shizuru bertemu. Mereka pun kencan bersama layaknya seorang pasangan. Kazuya pun merasa senang karena pacar sewaannya tersebut memperlakukannya seperti pacar sungguhan. Mereka pun akhirnya berpisah. Sesampainya di rumah, Kazuya pun mencari informasi tentang pacar sewaannya tersebut. Dan dia pun merasa dipermainkan karena apa yang dilakukan pacar sewaannya tersebut hanyalah akting saja. Esoknya, Mizuhara dan Kazuya pun bertemu kembali. Tapi kali ini, Kazuya bertingkah aneh. Dia merasa dia dan Mizuhara hanyalah berpura-pura. Karena perkataan Kazuya tersebut, mereka pun menjadi bahan perhatian orang-orang di sekitarnya. Mizuhara yang malu pun langsung menarik Kazuya ke tempat yang sepi dan memarahi Kazuya yang sedang terbawa perasaan. Kazuya pun merasa bersalah karena memang dari awal Mizuhara hanyalah seorang pacar sewaan. Di tengah-tengah perdebatan mereka, Kazuya menerima telepon bahwa neneknya jatuh pingsan dan sedang dirawat di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Kazuya pun langsung menuju rumah sakit. Karena sisa waktu kencan mereka yang belum habis, Mizuhara pun memutuskan untuk mengikuti Kazuya juga. Sesampainya di sana, orang tua dan nenek Kazuya bertanya siapa gadis yang dibawa Kazuya tersebut. Karena selama ini Kazuya tidak pernah memiliki seorang pacar. Mendengar hal itu pun, Kazuya tanpa pikir panjang mengatakan bahwa Mizuhara adalah pacarnya. Nenek Kazuya yang tadinya sakit langsung bersemangat karena mendengar ucapan Kazuya tersebut. Saat nenek Kazuya sedang pergi, memanggil teman-temannya untuk memperkenalkan pacar cucunya, Mizuhara langsung memarahi Kazuya. Dan juga mengatakan bahwa neneknya juga dirawat di rumah sakit ini. Mizuhara dan Kazuya memikirkan sebuah rencana agar mereka bisa pergi dari rumah sakit ini. Karena mendengar suara nenek Kazuya, mereka pun bersembunyi. Tapi pada akhirnya mereka tetap ketahuan, dan lebih parahnya lagi, yang melihat mereka adalah neneknya Mizuhara sendiri. Dan ternyata nenek Kazuya dan nenek Mizuhara adalah seorang teman dekat, yang membuat situasi mereka berdua semakin rumit. Di sore harinya, Mizuhara mengatakan bahwa mereka harus segera mengakhiri hubungan di antara mereka. Dan hanya itulah jalan yang terbaik agar masalah mereka tidak bertambah rumit. Esoknya, saat sedang berada di kampus, Kazuya tanpa sengaja melihat Mami yang sedang bersama seorang pria. Hal itu pun membuat Kazuya cemburu. Tapi tiba-tiba, seorang perempuan tanpa sengaja menabrak dirinya. Dan Kazuya pun terkejut bahwa perempuan yang menabrak dirinya adalah Mizuhara. Mizuhara pun pergi menjauh meninggalkan Kazuya, seakan-akan dia tidak mengenal Kazuya. Saat Kazuya sedang berjalan sendirian, tiba-tiba Mizuhara menariknya. Mizuhara dan Kazuya pun membuat perjanjian bahwa saat mereka sedang berada di kampus, mereka tidak boleh saling mengenal. Dan tidak sampai di situ saja, ternyata Kazuya dan Mizuhara juga tinggal di sebuah kosan yang sama. Lanjut, Kazuya yang sedang termenung sendirian di kosannya mendapat telepon dari neneknya yang mengatakan bahwa ia akan datang mengunjunginya. Dan ia juga ingin melihat Mizuhara. Kazuya yang panik pun memohon kepada Mizuhara agar mau menjadi pacar rentalannya untuk beberapa jam saja. Tapi Mizuhara menolaknya. Nenek Kazuya pun telah tiba di kosan milik Kazuya. Nenek Kazuya pun langsung menanyakan kapan Mizuhara akan datang. Kazuya pun mencoba mengulur waktu dan terus memohon kepada Mizuhara. Tapi tetap saja Mizuhara menolaknya. Karena merasa tidak ada harapan lagi, Kazuya pun mencoba berkata jujur kepada neneknya. Tapi, karena kasihan, Mizuhara pun langsung datang menghampiri Kazuya dan neneknya. Saat nenek Kazuya pulang, Kazuya pun langsung berterima kasih kepada Mizuhara. Dan mereka pun membuat kesepakatan bahwa Kazuya hanya boleh menyewa Mizuhara pada hari Rabu saja selama 1 jam. Sampai Kazuya mempunyai keberanian mengatakan kepada neneknya bahwa mereka telah putus. Dan, selain pada hari Rabu, mereka berpura-pura tidak kenal satu sama lain. Saat mereka berdua pergi mengunjungi nenek Kazuya, di perjalanan pulang tanpa sengaja teman-teman Kazuya melihat mereka jalan bersama. Tapi teman-teman Kazuya mengira Kazuya berupaya mengganggu Mizuhara. Karena merasa diremehkan oleh teman-temannya, lagi-lagi Kazuya mengatakan bahwa Mizuhara adalah pacarnya.
Karena ucapan Kazuya tersebut, secara terpaksa Mizuhara pun mengatakan bahwa dia adalah pacarnya Kazuya. Teman-teman Kazuya pun tidak menyangka bahwa Kazuya memiliki pacar kelas S. Mereka pun langsung mengajak Mizuhara dan Kazuya minum bersama. Karena tidak mau dikira berbohong, Kazuya pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Dan ketika mereka telah sampai, betapa terkejutnya Kazuya bahwa mantan pacarnya, yaitu Mami, berada di sana juga. Dan suasana pun langsung berubah menjadi canggung. Tiba-tiba, Mami mengatakan bahwa dia telah melupakan Kazuya. Dia juga mengatakan pacarnya saat ini sangatlah cantik. Tapi, Mami mengatakan bahwa pria seperti Kazuya akan susah untuk memuaskan Mizuhara. Yang dimana perkataan Mami tersebut membuat Mizuhara marah kepada Mami, yang terus berkata sarkas kepada Kazuya. Tapi saat Mizuhara membela Kazuya, Kazuya malah mengiyakan perkataan Mami tersebut. Dia mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Mami itu adalah benar. Dia adalah laki-laki pengecut. Yang membuat Mizuhara kesal dan akhirnya pergi meninggalkan Kazuya. Tak lama kemudian, Kazuya juga memutuskan untuk pergi. Tapi di perjalanan, Mami-chan menghampiri Kazuya dan menawarkan untuk mampir ke rumahnya. Tapi rencana itu harus gagal karena adiknya Mami sedang berada di rumah mereka dengan teman-temannya. Tapi karena Kazuya sudah membayangkan hal-hal yang aneh, tanpa sadar ia mengundang Mami mampir ke rumahnya. Mendengar perkataan Kazuya tersebut pun membuat Mami sedikit terkejut. Suasana pun berubah menjadi hening sejenak. Tapi lagi-lagi Mami juga mengatakan bahwa Mizuhara adalah perempuan yang menarik, tapi sifatnya sangat temperamen dan Mami tidak suka dengan orang seperti itu. Mendengar perkataan Mami membuat Kazuya marah kepada Mami. Ia mengatakan Mizuhara bukanlah orang yang seperti yang dipikirkan oleh Mami. Kazuya pun langsung pergi meninggalkan Mami sendirian di sana. Beberapa hari kemudian, Kazuya dan teman-temannya sedang pergi ke pantai. Saat Kazuya sedang bersantai sendirian, Mami tiba-tiba datang menemuinya. Dan Mami meminta maaf kepada Kazuya karena telah menjelekkan Mizuhara. Mami juga mengatakan bahwa Kazuya dan Mizuhara adalah pasangan yang cocok. Tapi, tanpa sengaja Mizuhara bertemu dengan Kazuya, yang membuat Kazuya merasa ketakutan jika teman-temannya menyadari bahwa itu adalah Mizuhara. Tapi akting Mizuhara yang sangat hebat membuat teman-temannya Kazuya tidak mengenali dirinya. Karena kejadian itu, Kazuya pun pergi menyendiri untuk menenangkan dirinya. Tapi lagi-lagi tanpa sengaja Mizuhara bertemu kembali dengan Kazuya. Mereka pun bertengkar satu sama lain. Kazu-kun? Tapi tiba-tiba, Mami datang menghampiri Kazuya. Kazuya pun mencoba mencari alasan untuk mengalihkan perhatian Mami. Tapi, Mami tidak percaya dengan perkataan Kazuya, dan ia ingin memeriksa ke dalam. Tiba-tiba, Mizuhara yang telah berganti pakaian pun keluar dan mencoba menjelaskan agar teman-teman Kazuya tidak curiga. Dan kita juga diperlihatkan ternyata Mami mempunyai sifat yang buruk. Ia ternyata tidak suka dengan hubungan Kazuya dan Mizuhara. Mereka pun berkumpul bersama sambil menanyai hubungan Kazuya dan Mizuhara. Karena sudah tidak tahan ditanyai lagi, Kazuya pun diam-diam pergi meninggalkan teman-temannya. Tapi, tiba-tiba Mami-chan memanggilnya karena gelangnya hilang. Saat Kazuya dan Mami sedang mencari gelang itu, tiba-tiba Mami mencium Kazuya. Kazuya pun cuma bisa terdiam dan tidak percaya bahwa Mami menciumnya. Mami pun meminta maaf atas perlakuannya tersebut kepada Kazuya, dan memintanya agar tidak mengingat kejadian itu lagi. Kazuya dan Mami pun berkumpul bersama yang lainnya, tapi Kazuya masih mengingat kejadian sebelumnya. Dia pun merasa senang dan menganggap Mami sedang cemburu kepadanya. Entah apa yang dipikirkan oleh Kazuya, ia tiba-tiba mengatakan kepada semua orang bahwa dia dan Mizuhara telah putus. Semua orang yang mendengar perkataan Kazuya itu pun terkejut, dan tiba-tiba Kibe teman kecilnya Kazuya memukulnya, karena Kibe menganggap Kazuya tidak menghargai Mizuhara. Dan pertengkaran antara Kibe dan Kazuya pun tidak dapat terelakkan. Saat Kazuya sedang berjalan sendirian, tanpa sengaja ia melihat Kibe dan Mizuhara sedang bersama. Kazuya pun berusaha mendekati mereka secara diam-diam. Kibe pun mengatakan bahwa Kazuya adalah pria yang bodoh. Bahkan ia ditolak oleh perempuan yang sama sebanyak 3 kali dalam sebulan. Tapi, walaupun begitu, Kazuya adalah orang yang baik. Kibe pun memohon kepada Mizuhara agar memberi kesempatan lagi pada Kazuya. Kibe juga telah membeli 2 tiket untuk naik sebuah kapal kepada Mizuhara dan Kazuya. Mendengar perkataan Kibe tersebut pun membuat Kazuya merasa terharu. Tapi akhirnya, persembunyian Kazuya akhirnya terbongkar karena ia terkejut tiba-tiba ada seekor anjing di depannya. Karena sudah ketahuan oleh Kibe dan Mizuhara, Kazuya pun menghampiri mereka dan meminta maaf pada Kibe karena telah memukul Kibe sebelumnya. Sorenya Mizuhara dan Kazuya pun pergi bersama menaiki kapal yang telah dipesan oleh Kibe. Tapi, Mizuhara tampak sakit. Ia pun pergi beristirahat. Kazuya pun datang menghampirinya dan berkata, ini adalah kencan terakhir mereka dan ia tidak akan pernah melibatkan Mizuhara dalam masalahnya lagi. Tiba-tiba, telepon Kazuya berdering.
yang dimana itu adalah telepon dari Mami. Karena tidak ingin mengganggu Mizuhara yang sedang beristirahat, Kazuya pun pergi mengangkat teleponnya di suatu tempat. Tanpa disadari oleh Kazuya, Mizuhara berjalan sendiri ke balkon kapal dan terjatuh ke laut akibat kepalanya yang sedang pusing. Kazuya yang mendengar ada seseorang perempuan yang terjatuh ke laut langsung berlari melompat dari kapal. Singkatnya, Kazuya dan Mizuhara akhirnya berada di daratan. Tapi Mizuhara melihat Kazuya tidak sadarkan diri. Mizuhara pun mencoba menyadarkan Kazuya dengan menekan dadanya berulang kali, tapi tidak berhasil. Karena tidak ada pilihan lagi, Mizuhara pun memutuskan untuk memberi nafas buatan. Akhirnya Kazuya pun kembali sadarkan diri. Mereka juga telah ditemukan oleh penjaga pantai dan dibawa kembali kepada teman-teman mereka. Dan mereka semua pun kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Musim panas berikutnya, nenek Kazuya mengajaknya pergi liburan bersama. Bahkan neneknya menyewa tempat penginapan untuk mereka. Tapi tanpa sepengetahuan Kazuya, ternyata neneknya juga mengundang neneknya Mizuhara untuk berlibur bersama mereka. Kazuya pun langsung panik karena ia berpikir Mizuhara juga berada di tempat yang sama dengannya. Tapi tiba-tiba nenek Kazuya memanggilnya dan memberikan kunci kamar yang telah disiapkan untuk Kazuya. Karena neneknya tidak ingin satu kamar dengannya. Kazuya pun langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba, Mizuhara berada di kamar yang sama dengan Kazuya, yang dimana ternyata ini semua adalah rencana dari kedua nenek mereka. Dan mau tidak mau mereka harus berada di kamar yang sama karena untuk menyewa satu kamar lagi memerlukan uang yang cukup banyak. Karena Kazuya tidak ingin mengganggu Mizuhara lagi, ia pun memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Tapi saat Kazuya ingin beranjak pergi, tiba-tiba Mizuhara mengatakan bahwa ia tidak keberatan untuk tidur satu kamar dengan Kazuya. Karena perkataan Mizuhara tersebut, Kazuya malah berpikir hal yang aneh-aneh. Sampai-sampai ia tidak sadar bahwa wajah mesumnya terlihat oleh Mizuhara. Mizuhara pun langsung menendangnya dan mengatakan agar Kazuya tidak salah paham. Ia meminta Kazuya tidur sekamar dengannya karena ia kasihan kepada Kazuya jika ia tidur di ruang tamu. Kazuya yang tidak bisa tidur karena keberadaan Mizuhara mengatakan mengapa ia mau menyelamatkannya saat kejadian waktu di kapal. Padahal ia hanyalah seorang klien. Kazuya pun merasa kagum dengan Mizuhara karena ia jauh lebih dewasa daripada dirinya. Dia juga merasa berkembang ketika berada di dekat dengan Mizuhara. Kazuya pun mengatakan ingin tetap menyewa Mizuhara. Dan ternyata Mizuhara yang belum benar-benar tertidur mengatakan bahwa Kazuya boleh menyewanya sampai Kazuya bisa berkembang dan mandiri dan juga memiliki pacar sungguhan. Hari-hari selanjutnya, Kazuya dan Mizuhara pun melakukan kencan seperti biasa. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka, Kuri temannya Kazuya datang menghampiri dan ingin memperkenalkan pacarnya kepada Kazuya. Oleh karena itu, Kuri mengajak Kazuya untuk melakukan double date bersama dengannya. Kuri pun langsung menentukan tanggalnya, padahal Kazuya belum menyetujui ajakan Kuri. Dan secara terpaksa pun, Kazuya mengikuti permintaan Kuri. Hari yang telah ditentukan pun telah tiba, dan mereka pun bertemu di suatu tempat. Kazuya pun terkejut melihat pacarnya Kuri yang sangat cantik. Ternyata sebelumnya, Kazuya juga pernah bertemu dengan pacarnya Kuri. Mereka pun melakukan olahraga panjat dinding, yang dimana ternyata Kuri sangat mahir melakukannya. Hal itu berbanding terbalik dengan Kazuya yang sama sekali tidak bisa melakukannya. Saat Kuri dan Kazuya bersama, Kazuya bertanya bagaimana Kuri bisa mendapatkan perempuan seperti Ruka. Ruka adalah nama pacarnya Kuri. Padahal Kuri tidak tampan dan tidak memiliki uang yang banyak. Kuri pun mengatakan karena ia memiliki sifat yang jantan dan Ruka menyukai sifatnya tersebut. Mendengar perkataan Kuri tersebut, Kazuya pun hanya bisa terdiam dan mengingat ia hanyalah seorang pecundang. Ruka pun mengajak Mizuhara untuk berbicara dengannya. Dan tiba-tiba saat mereka sedang berjalan, Ruka mengatakan bahwa Mizuhara adalah seorang pacar yang talan. Mizuhara pun terkejut dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Ruka. Tapi Ruka hanya diam, lalu pergi meninggalkan Mizuhara. Mizuhara pun pergi menghampiri Kazuya dan mengatakan bahwa identitasnya sebagai seorang pacar yang talan telah diketahui oleh Ruka. Seperti biasa, Kazuya pun langsung panik. Mizuhara pun mencoba meyakinkan Ruka bahwa mereka merupakan sepasang kekasih sungguhan. Ruka pun mengatakan untuk mencium Kazuya jika mereka benar-benar sepasang kekasih. Karena tidak punya pilihan lagi, akhirnya Mizuhara pun mencium Kazuya. Tapi Ruka tetap tidak percaya karena Mizuhara menutupinya. Kazuya yang tidak ingin hal ini menjadi besar, mencari alasan agar Mizuhara bisa pergi meninggalkan mereka. Dia mengatakan bahwa Mizuhara harus segera menjenguk neneknya. Dan akhirnya Mizuhara pun bisa pergi meninggalkan mereka. Begitu juga dengan Kazuya, Kuri, dan Ruka yang juga memutuskan untuk pulang. Kazuya yang masih penasaran pun mencoba mengikuti Ruka, tapi Ruka mengetahui niat Kazuya tersebut. Kazuya pun akhirnya ketahuan,
dan Ruka mengatakan tindakan Kazuya tersebut sudah sangat jelas bahwa ia dan Mizuhara hanyalah pasangan rentalan. Ruka pun pergi meninggalkan Kazuya, tapi Kazuya yang mencoba menghentikannya tidak sengaja menyentuh bagian vital milik Ruka. Hal itu pun membuat suasana semakin rumit. Tapi Kazuya yang tidak menyerah terus mengikuti Ruka dan memohon agar Ruka tidak memberitahu kepada siapapun. Kazuya juga mengatakan apa yang terjadi padanya sampai-sampai ia dan Mizuhara melakukan hal seperti itu. Sore harinya, Kazuya dan Mizuhara pun bertemu kembali, dan Kazuya pun memberitahu pada Mizuhara bahwa Ruka juga merupakan seorang pacar rentalan. Mizuhara yang mendengarnya pun langsung mencari identitas akun milik Ruka, yang merupakan agensi dari Tokyo. Mizuhara pun ingin Kazuya membuat janji pada Ruka agar ia tidak memberitahu kepada orang lain tentang dirinya yang sebagai seorang pacar rentalan, dan mereka juga harus tetap waspada kepada Ruka. Esok harinya saat Kazuya sedang menunggu Kuri di kampus, tiba-tiba Ruka datang menemuinya. Kazuya yang tidak ingin Kuri melihatnya dengan Ruka langsung menarik Ruka untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Tapi pada akhirnya mereka ketahuan oleh Kuri. Kazuya yang panik pun mencoba menjelaskan agar Kuri tidak salah paham kepada mereka. Tapi, Ruka malah mengatakan kepada Kuri, terima kasih karena telah menyewanya sebagai pacar rentalan, yang membuat Kuri merasa malu dan lalu pergi meninggalkan Ruka dan Kazuya. Sesampainya di kosan, Kazuya pun menceritakan pada Mizuhara tentang kejadian yang dia alami waktu di kampus. Tapi, entah dari mana tiba-tiba Ruka mengetahui kosan tempat Kazuya tinggal. Dan Ruka akhirnya mengetahui bahwa Kazuya dan Mizuhara tinggal bersebelahan, yang dimana itu sudah melanggar aturan sebagai seorang pacar rentalan. Ruka pun mengatakan bahwa dia mencintai Kazuya dan menginginkan Kazuya sebagai pacarnya. Karena sudah ketahuan, akhirnya Mizuhara keluar dan mencoba menenangkan Ruka. Kazuya pun meminta agar Ruka membiarkannya bicara sebentar dengan Mizuhara. Mizuhara pun bertanya apakah Kazuya menyukai Ruka juga. Kazuya pun mengatakan bahwa ini pertama kalinya dia ditembak oleh seorang perempuan, dan dia merasa senang. Tapi, dia tidak mungkin berpacaran dengan Ruka karena dia tidak ingin menyakiti hati Kuri. Dia juga ingin mengatakan pada Kuri bahwa Mizuhara merupakan seorang pacar rentalan juga. Dengan begitu, ia dan Kuri bisa berteman dan saling menjaga rahasia bersama. Saat Kazuya ingin menemui Kuri, ternyata Ruka melihat hal tersebut dan mencoba mengejar Kazuya. Kazuya pun langsung meminta maaf pada Ruka kalau dia membuat Ruka salah paham, dan tidak mungkin dia menerima cintanya Ruka, karena dia tidak ingin membuat Kuri sakit hati. Mendengar perkataan Kazuya, Ruka pun langsung menangis karena ia merasa ditolak oleh Kazuya. Karena masalah yang semakin runyam, Mizuhara pun mengatakan untuk mencoba sebagai pacarnya Ruka untuk sesaat. Kehidupan sebagai pacarnya Ruka malah tidak membuat Kazuya merasa senang, tapi ia merasa perjanjian dengan Ruka seperti kontrak kerja yang menyiksanya. Kazuya juga mencoba untuk menjaga jarak dengan Ruka. Ruka mengajaknya libur bersama saat Natal. Tapi Kazuya berbohong dan mengatakan bahwa dia akan berlibur bersama keluarganya. Kazuya juga akhir-akhir ini lebih sering memikirkan Mizuhara. Esoknya, saat Kazuya sedang berada di luar, ia tanpa sengaja melihat Mizuhara. Karena Kazuya ingin tahu, dia pun mengikuti Mizuhara secara diam-diam. Dan Kazuya pun terkejut bahwa Mizuhara bertemu dengan seorang pria. Kazuya pun mulai mengira bahwa pria tersebut adalah pacarnya Mizuhara. Seperti biasa, Kazuya pun mulai berpikir hal yang aneh-aneh tentang Mizuhara. Kazuya mengikuti mereka sepanjang hari. Semakin Kazuya mengikuti mereka, ia semakin tampak menyedihkan. Sampai-sampai ia pun mulai menangis. Tanpa sengaja, saat Kazuya sedang berada di toilet, dia bertemu dengan pria yang ditemui oleh Mizuhara. Kazuya pun mendengar pria tersebut mengatakan hal yang aneh-aneh. Kazuya pun langsung mengira bahwa pria tersebut mencoba menipu Mizuhara. Akhirnya, Kazuya pun memutuskan untuk tetap mengikuti mereka. Saat Kazuya melihat tersebut ingin mencium Mizuhara, dia pun mencoba menghentikannya, yang membuat dia akhirnya ketahuan. Kazuya yang telah ketahuan pun mulai berkata buruk tentang pria tersebut. Mizuhara yang kesal pun mengatakan bahwa Umi adalah temannya. Mizuhara pun akhirnya mengatakan identitasnya yang asli, yang dimana ternyata dia adalah seorang artis baru, dan dia bekerja sebagai pacar rentalan karena untuk melatih aktingnya saja. Dan dia juga memerlukan uang yang banyak agar bisa bekerja sebagai seorang artis. Kazuya pun merasa malu dengan apa yang telah ia perbuat. Ia pun meminta maaf pada Mizuhara dan Umi. Karena tidak memiliki banyak waktu, Umi pun berpamitan pergi kepada Mizuhara. Saat Kazuya dan Mizuhara sedang berdua, Mizuhara tiba-tiba memberi kado Natal pada Kazuya, yang berupa casing handphone. Karena saat menyelamatkan Mizuhara waktu di kapal, handphone milik Kazuya sedikit retak. Kazuya pun merasa senang dan terharu, karena baru pertama kali ia diberi hadiah Natal oleh seorang perempuan. Liburan tahun baru pun tiba. Kazuya pun pergi berlibur dengan keluarganya dan juga Mizuhara. Tapi tiba-tiba, Ruka datang menemui mereka dan langsung memperkenalkan dirinya kepada neneknya Kazuya. Kazuya dan Mizuhara pun bingung bagaimana Ruka bisa mengetahuinya. Ternyata Ruka mengetahuinya saat ia melihat pesan dari HP milik Kazuya.
nenek Kazuya pun bertanya, bagaimana mereka bisa saling kenal? Kazuya dan Mizuhara pun menjawab bahwa Ruka adalah teman akrabnya mereka. Tapi, Ruka langsung mengatakan bahwa dia adalah pacarnya Kazuya, yang membuat nenek Kazuya bingung. Nenek Kazuya pun memarahinya karena ia mengira Kazuya telah menduakan Mizuhara. Kazuya pun mencoba mencari alasan dan mengatakan bahwa Ruka terkadang suka berbicara sembarangan. Sedangkan di tempat lain, Ruka dan Mizuhara juga saling berdebat. Ruka pun mengatakan bahwa dia adalah pacar aslinya Kazuya. Dan sebagai seorang pacar rentalan, tindakan Mizuhara sudah melewati batas. Dan jika Mizuhara tidak memiliki perasaan yang serius kepada Kazuya, sebaiknya dia mengakhiri semua kebohongan ini. Saat mereka makan bersama, Ruka pun mencoba mencari perhatian keluarganya Kazuya. Tapi karena ekspresi mereka yang biasa-biasa saja, Ruka pun mengajak Kazuya untuk berbicara dengannya. Dan Ruka pun akhirnya mengetahui mengapa keluarga Kazuya bersikap begitu. Waktu mereka di kuil, Kazuya pun menyadari bahwa Ruka dan neneknya tidak bersama mereka. Karena panik, mereka pun berpencar untuk mencarinya. Yang dimana ternyata Ruka sedang bersama neneknya Kazuya. Ruka mencoba mengatakan kebenaran tentang hubungan Mizuhara dan Kazuya. Tapi saat ingin mengatakannya, Mizuhara telah menemukan mereka. Ruka pun melihat betapa pedulinya nenek Kazuya pada Mizuhara, yang membuat Ruka tidak jadi memberitahunya. Kazuya pun meminta maaf pada Ruka karena telah menjelekkannya di depan neneknya. Ruka pun mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah dan akan membuat neneknya Kazuya mengakui keberadaannya juga. Singkatnya, Kazuya pun memutuskan untuk kerja paruh waktu karena ia memerlukan uang untuk menyewa Mizuhara. Esoknya, saat Kazuya sedang bekerja di tempat kerjanya, ternyata Ruka juga bekerja di tempat itu demi bisa berdekatan dengan Kazuya. Dan secara terpaksa pun Kazuya harus mau bekerja di tempat kerja yang sama dengan Ruka. Singkatnya, Kazuya pun menerima gaji pertamanya dari tempatnya bekerja. Tapi Kazuya bingung untuk menggunakan uang tersebut. Kazuya pun teringat dengan Kuri, dan dia pun masih merasa bersalah dengan Kuri. Dan Kazuya pun memutuskan untuk membantu Kuri. Kazuya pun memutuskan untuk mengajak Kuri bertemu dengannya. Esoknya, Kuri yang sedang menunggu Kazuya sangat terkejut, karena yang datang bukanlah Kazuya, melainkan Mizuhara. Mizuhara pun mengatakan bahwa dia adalah seorang pacar rentalan, yang membuat Kuri merasa bingung. Ternyata ini semua adalah rencananya Kazuya, yang meminta Mizuhara agar mau membantunya dengan cara memberitahu identitas aslinya dengan Kuri. Kuri yang masih bersama dengan Mizuhara pun masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mizuhara. Kuri menganggap dia dipermainkan oleh Kazuya. Tapi kemampuan akting Mizuhara mampu membuat Kuri melupakan sejenak masalahnya. Saat mereka ingin mengakhiri kencan, tanpa sengaja Kuri melihat Kazuya yang sedang mengintip mereka. Kazuya pun datang menghampiri Kuri dan meminta maaf pada Kuri atas semua yang terjadi. Dan akhirnya Kuri dan Kazuya pun kembali bersama-sama lagi. Saat berada di kosan, Mizuhara meminta Kazuya agar menemuinya di balkon. Ternyata Mizuhara membutuhkan bantuan Kazuya. Mizuhara meminta agar Kazuya pergi berkencan dengan seorang pacar rentalan. Dia meminta Kazuya melakukannya karena gadis tersebut baru bekerja sebagai seorang pacar rentalan. Dan setiap kali ada orang yang merentalnya, gadis tersebut merasa malu dan menganggap dia tidak bisa bekerja dengan profesional. Gadis tersebut bernama Sakurasawa Sumi. Esoknya, Kazuya dan Sumi bertemu, dan seperti yang dikatakan Mizuhara, Sumi memang gadis pemalu. Karena sifat pemalunya itu, sampai-sampai dia tidak bisa berkomunikasi. Kazuya yang tidak ingin mengecewakan Mizuhara pun berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan sifat pemalu Sumi tersebut. Walaupun itu sangat susah. Tapi, saat Kazuya dan Sumi berkencan, ternyata tanpa sengaja Mami melihat mereka. Mami pun mengikuti mereka. Kazuya yang panik pun mencoba mencari alasan agar Mami tidak mengiranya berselingkuh. Tapi tiba-tiba Sumi memegang tangannya Kazuya, layaknya seorang pacar sungguhan. Karena hal itu, Kazuya pun tidak dapat lagi menghindar. Mami pun mengatakan pada Kazuya untuk menyimpan rahasia Kazuya tersebut sebagai seorang mantan pacar. Lalu ia pergi meninggalkan mereka. Di akhir kencan saat mereka akan berpisah, Sumi pun mengucapkan terima kasih pada Kazuya. Karena Kazuya, sifat pemalunya itu lama-lama mulai menghilang. Sementara itu di sisi lain, Mami yang sedang berada di kamarnya terus memikirkan Kazuya. Mami tidak menyangka bahwa Kazuya sekarang sangatlah mudah untuk mendapatkan seorang pacar. Mami pun iseng untuk mencari nama Sakurawa Sumi di internet. Dan ia pun akhirnya mengetahui bahwa Sumi adalah seorang pacar rentalan. Sementara itu di kosan, Mizuhara berterima kasih kepada Kazuya karena telah mau membantunya. Ia juga mengatakan akan segera mengakhiri pekerjaannya sebagai seorang pacar rentalan. Dia juga telah mendapatkan proyek drama panggung sebagai seorang artis. Mendengar perkataan Mizuhara tersebut membuat Kazuya merasa sedih karena ia tidak bisa lagi menyewa Mizuhara sebagai seorang pacar rentalan. Esok harinya Mizuhara masih bekerja sebagai seorang pacar rentalan dan ia masih menunggu orang yang merentalnya. Tapi kali ini orang yang merentalnya adalah Mami-chan. Sementara itu Kazuya sedang berusaha untuk menyukai Ruka-chan karena ia berpikir bahwa hubungannya dan Mizuhara akan segera berakhir.
Seperti yang dikatakan Mizuhara, bahwa ketika ia telah menjadi artis, dia akan segera berhenti sebagai seorang pacar rentalan. Dan Kazuya harus segera memiliki seorang pacar sungguhan. Saat Kazuya akan mengungkapkan perasaannya pada Ruka di tempat ia bekerja, Kazuya tanpa sengaja melihat Mizuhara yang sedang bersama Mami. Kazuya yang penasaran pun mencoba mendengar pembicaraan Mizuhara dan Mami. Dan ternyata benar, saat ini Mami tengah menyewa Mizuhara sebagai seorang pacar. Mami ternyata telah mengetahui identitas sebenarnya Mizuhara. Mami pun mengatakan dia akan merahasiakan ini, tapi dengan syarat Mizuhara dan Kazuya tidak berhubungan lagi. Mizuhara dan Mami pun akhirnya pergi dari tempat Kazuya bekerja. Kazuya yang masih merasa penasaran akhirnya membuat alasan lalu pergi mengikuti mereka. Kazuya pun kembali menguping pembicaraan mereka. Mizuhara pun mengatakan pada Mami bahwa Kazuya sangat susah untuk melupakan Mami. Yang dimana intinya dalam pembicaraan mereka, Mizuhara mencoba meyakinkan Mami untuk mencoba serius menanggapi perasaannya Kazuya. Ternyata Mami telah mengetahui bahwa Kazuya sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Ia pun tidak mengatakan apa-apa lalu pergi meninggalkan Mizuhara. Malamnya Kazuya pun bertemu dengan Mizuhara. Kazuya pun berterima kasih pada Mizuhara. Ia mengatakan ia mengetahui apa yang terjadi pada Mizuhara hari ini. Kazuya mengatakan tempat yang didatangi Mizuhara dan Mami adalah tempat ia bekerja. Mizuhara pun terkejut karena tempat yang mereka datangi adalah tempat kerjanya Kazuya. Kazuya yang mengingat kebersamaannya dengan Mizuhara pun akhirnya menyadari bahwa dia telah menyukai Mizuhara. Dan tanpa sadar Kazuya pun mengatakan bahwa ia hanya menginginkan Mizuhara sebagai pacar rentalan. Dan jujur saya mengira Mizuhara dan Kazuya akan berpacaran pada akhirnya. Ternyata tidak. Dan di scene akhir, kita diperlihatkan Kazuya yang hendak berkencan dengan Mizuhara, entah mereka sudah berpacaran, atau Kazuya yang masih merental Mizuhara. Dan anime Kanojo Okarashimasu pun tamat.